Masih bersama saya Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Pak Hasyim, saat ini banyak sekali yang menyerukan soal pentingnya wasit, yaitu dalam hal ini KPU, penyelenggaraan pemilu, juga seorang wasit yang jujur dan adil, supaya hasil pemilu nanti dapat dihormati sebagai hasil yang dapat dipercaya. Bagaimana KPU sebenarnya bisa bertindak tegas dengan segala sesuatu yang mengangkut pelanggaran pemilu? Jadi kalau urusan KPU sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara teknis kepemiluan, kalau ada tindakan yang dianggap atau diduga pelanggaran, ada lembaga lain yang punya kewenangan itu, membuat penilaian dan kemudian memproses. Bawaslu misalnya? Ya, Bawaslu. Gitu. Jadi dalam situasi kalau ada masyarakat melihat atau menyaksikan sebuah tindakan yang itu dalam pandangan mereka masuk kategori pelanggaran, ada mekanismenya dilaporkan ke teman-teman Bawaslu. Dan di Bawaslu punya mekanisme untuk menangani ini. Oke, karena yang lagi rame saya harus ingin juga dipertanyakan tidak saja publik, tapi kemudian mereka yang mengutarakan pertanyaan di sosial media, yaitu soal pelanggaran antara bagi-bagi uang, bagi-bagi susu. Ini kok KPU dan Bawaslu berbeda pandangan soal ini. Kita dengarkan seperti apa perbedaannya. Silahkan teruslah masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan. Kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan lakukan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya, bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian. Itu dari Ketua Bawaslu yang mengatakan bahwa ini harus diingatkan. Tetapi dari Komisioner KPU Pak Idam Holik mengatakan kampanye pembagian makan siang dan susu gratis bukan merupakan pelanggaran selama bukan dalam bentuk uang. Jadi siapa yang harus didengar nih, KPU atau Bawaslu? Jadi kalau di peraturan KPU tentang kampanye itu ada fasilitasi yang disiapkan oleh peserta pemilu kepada pemilih ya. Dan ada nominalnya, besarnya. Bukan dalam arti memberikan uang ya, tapi besar yang dibagikan itu ada batasnya. 100.000. Jadi nilai yang dibagikan nggak boleh lebih dari itu. Tapi sekali lagi itu dalam rangkanya untuk sebagai sarana alat peraga kampanye. Oleh karena itu apakah yang dibagikan dan seterusnya itu masuk kategori alat peraga kampanye atau tidak, nah ini yang perlu kemudian dikaji bersama-sama. Oke, tapi tadi yang paling menyolok adalah Bawaslu bilang supaya tidak melakukan lagi. Sementara KPU bilang nggak apa-apa selama itu bukan uang. Jadi sebenarnya kalau bagi-bagi makanan di Car Free, bagi-bagi susu untuk di Car Free Day itu salah apa nggak? Sekali lagi ya, kalau ada ketentuan di peraturan KPU tentang kampanye itu, kalau itu dalam rangkanya untuk apa istilahnya ya, menyatakan istilah yang digunakan itu citra dirinya ya, itu sebagai sarana untuk kampanye, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi kalau memberikan sesuatu ada batasnya, batas nominalnya. Tapi Ketua, bukan uang loh yang diberikan. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Ya. Jadi sebenarnya supaya tidak diulang lagi, sebenarnya bagi-bagi susu di Car Free Day itu salah apa enggak? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya tidak dilarang ya. Jadi itu tidak melanggar. Dalam pandangan kami tidak. Oke, berarti beda ya antara KPU sama Bawaslu ya? Nah, kalau ini ditanyakan kepada Bawaslu. Pertanyaan terakhir saya, ini sering banget KPU sama Bawaslu tidak seiring sejalan gitu. Apakah relasi ini dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu yang baik? Yang namanya norma di peraturan perundang-undangan itu sangat mungkin ditafsirkan ya. Dalam satu periode kemarin, pemilu yang sebelumnya, itu juga sering situasi ini terjadi. Maksudnya KPU sama Bawaslu nggak kompak? Betul, ya. Dan kemudian seringkali dalam peristiwa-peristiwa itu terkonfirmasi apa yang jadi pandangan KPU yang dianggap benar ya. Karena itu terkonfirmasi dalam persidangan-persidangan misalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi soal perbedaan pendapat kami melihat memang sering terjadi itu. Karena masing-masing punya pandangan ya. Tapi kalau KPU sudah kalau misalnya punya pandangan
dan kemudian itu dituangkan dalam kebijakan tertulis misalkan PKPU, itu juga ada ketentuannya di Undang-Undang Pemilu. Ya. Kenapa saya tanyakan ini Pak Ketua, karena sering saling melaporkan di DKPP. Nggak pernah KPU melaporkan. Ya, Bawaslu KPU melaporkan selalu terlapor. KPU di DKPP. Semoga relasi apapun yang terjadi antara KPU dan Bawaslu tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemilu di 2024. Semoga saja. Baik pemilu nasional maupun untuk pilkada. Terima kasih Pak Hashim Asyari sudah meluangkan waktu di Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.